Pemirsa, ironi kembali mencoreng wajah penegakan hukum di tanah air. Di saat rakyat kecil harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup, seorang pejabat tinggi penegak hukum justru tersandung skandal mega korupsi. Fakta mencengangkan terbongkar saat penyidik menemukan harta di luar nalar. 74 kg emas dan uang tunai miliaran rupiah dalam penggeledahan di salah satu kediamannya. Namun sungguh miris, hingga kini sang mantan Jampitsus belum juga ditahan dan masih berstatus sebagai ASN. Artinya, ia masih berhak menerima gaji serta tunjangan fantastis yang dibayar lunas oleh uang pajak rakyat. Benarkah hukum seolah tumpul ke atas? Sebuah ironi miris kembali mengoyak rasa keadilan di tanah air. Di tengah beratnya beban hidup, rakyat tetap diwajibkan membayar pungutan pajak. Pajak yang sejatinya menjadi modal negara untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Namun, harapan itu lagi-lagi tergores oleh dugaan skandal mega korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sosok yang semestinya berada di garis depan penegakan hukum justru menjadi tersangka penyelewengan hukum. Febri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Sabtu 11 Juli 2026 dalam 3 perkara raksasa, yakni dugaan korupsi Asabri, PT Krakatau Steel, dan sektor batubara. Meski demikian, hingga kini ia belum ditahan. Sejak Sabtu 11 Juli 2026, Febri resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 perkara raksasa sekaligus, yakni dugaan korupsi Asabri, PT Krakatau Steel, serta sektor batubara. Anehnya, meski menyandang status tersangka dalam kasus kelas kakap, hingga detik ini Febri tak kunjung ditahan. Fakta ini seakan menjadi bukti nyata bagaimana hukum tampak tak berdaya di hadapan oknum pejabatnya sendiri. Kondisi ini tak pelak memicu kritik tajam dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Mereka menyoroti bagaimana hukum bisa berjalan begitu cepat untuk rakyat kecil yang tersangkut kasus sepele. Namun, seolah kehilangan ketegasannya saat menghadapi skandal bernilai bombastis ini. Apalagi, Febri ternyata masih berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, pemecatan baru bisa dilakukan setelah ada putusan ikrah dari pengadilan. Artinya sang tersangka masih berhak menerima gaji dan tunjangan dari negara. Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna berdalih, pemeriksaan internal oleh Jamwas belum dilakukan karena pihaknya masih mempelajari seluruh barang bukti dan pelimpahan berkas dalih Polri. Namun, mata publik sudah terlanjur terbelalak dengan temuan penyidik saat penggeledahan. Sebuah harta bernilai fantastis yang di luar nalar berhasil disita, 74 kg emas beserta uang tunai hingga miliaran rupiah. Temuan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana tidak, jumlah ini sangat berbanding terbalik dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya. Pada periode 2023 hingga 2025, total harta yang dilaporkan Febri hanya tercatat sekitar 18,26 miliar rupiah tanpa catatan hutang. Harta resmi itu pun sudah terbagi dalam bentuk tanah dan bangunan senilai 14,85 miliar yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Bandung. Ditambah 4 kendaraan senilai 2,31 miliar rupiah, serta sisanya berupa kas dan harta bergerak lainnya. Lalu, dari mana asal 74 kg emas tersebut? Padahal, pendapatan seorang ASN sangatlah terukur. Memang sebagai Jampitsus dengan kelas jabatan 18 atau setingkat eselon 1. Febri berada di jajaran elit dengan tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan kejaksaan. Merujuk peraturan Presiden nomor 29 tahun 2020, tunjangan kinerja untuk posisi ini mencapai lebih dari 38 juta rupiah per bulan. Jika digabungkan dengan gaji pokok sesuai PP nomor 5 tahun 2024, penghasilan kotornya bisa menembus 43 juta rupiah per bulan. Nilai ini pun belum termasuk berbagai tunjangan melekat dan fasilitas kedinasan. Sungguh sebuah realita yang pahit. Ketika rakyat harus mengencangkan ikat pinggang, uang pajaknya justru mengalir untuk gaji serta tunjangan mewah para pegawai kejaksaan. Tentu, harapannya agar kinerja dan layanan publik makin meningkat. Namun publik justru dipertontonkan dugaan korupsi skala raksasa yang dijadikan bajakan oleh sang penegak hukum itu sendiri. Hingga kini, kelanjutan kasus yang menjerat sang mantan Jampitsus belum juga menemui titik terang. Sebuah alarm keras bagi integritas hukum di negeri ini. Jika penegak hukumnya terbukti bisa dibeli, lantas kemana lagi rakyat kecil dapat mencari keadilan di negeri sendiri? Tim Liputan, Eljon Media melaporkan.